Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Luris, channel yang kita banggakan. Hari ini hari yang pertama, episode pertama podcast kita. Kebetulan pada episode pertama ini kita menghadirkan tokoh guru kita yang sangat kita hormati, dosen IAIN Jember, yaitu Ustadz Abdullah Dardum. Selamat datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan adalah episode pertama Ustadz. Jadi kita bincang-bincang santai saja, tidak terlalu bicara tentang isu-isu yang serius. Pertama, Ustadz, seingat saya dulu pernah ngabdi lama di pesantren. Ya, Kira-kira berapa tahun dulu tadi Nuris? saya mulai mengabdi di Nuris sekitar tahun 2009-2010. Jadi setelah saya lulus kuliah S1 di IAIN Jember, waktu itu masih Stein Jember ya. Iya, setahun. Saya langsung mengabdi di Nuris untuk mengajar mata pelajaran aswaja. Aswaja. Fokus untuk membidani dan menggembleng Ustaz. Ya, waktu itu saya diminta untuk membantu kiai untuk menemani adik-adik santri belajar aswaja di MTS unggulan dan di MA unggulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sampai berapa tahun Ustaz? Sampai tahun 2016. 2016. Kira-kira 2016. Ya, 6 tahun ya. 6 tahun Ustaz ya. Baru setelah itu saya tidak mukim di Nuris karena diterima di IAIN Jember. Akan tetapi tetap sampai saat ini saya masih berkhidmat di Nuris melalui kajian-kajian aswaja di bawah lembaga Nuris Aswaja Center ini. Oh, Nuris Aswaja Center. Jadi meskipun secara formalnya sudah tidak sudah tidak di Nuris ya tinggalnya, tapi masih tetap ini perlu teman-teman alumni atau pemirsa ketahui, Ustadz Dardum ini di sela kesibukannya jadi dosen baru. Kita tahu sebagai dosen baru itu aktif banyak tugas-tugas di universitas, tapi tetap menyediakan waktunya untuk datang ke pesantren kita, menggembleng kita melalui Nuris Aswaja Center, disingkat NAC. Ustaz. NAC ini gimana cerita sejarahnya Ustaz? Kok tiba-tiba ada? Kan dulu seingat saya ketika Ustadz Dardum masih di sini itu nggak ada NAC di Nuris Aswaja Center, kayaknya belum ada. Ya. Jadi Nuris Aswaja Center ini baru didirikan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya, meskipun secara program, secara esensi memang hampir semua dari program NAC ini sudah berjalan di Nuris. Iya. Terutama program utama yang berupa kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sejak tahun 2009-2010 ketika saya pertama mengabdi mengajar di Nuris ini, kita sudah mendampingi adik-adik siswa dan siswi santri Nuris itu belajar aswaja menggunakan buku-buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Di antaranya buku Hujjah NU dan buku Fikih Tradisionalis. Kajian itu sudah mulai ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, hanya saja waktu itu programnya masih belum sistematis seperti sekarang. Jadi karena tuntutan kebutuhan, jadi bagaimana santri-santri Nuris ini benar-benar bisa menguasai dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu yang berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah dan tradisi aswaja ala NU, aswaja al-Nahdiyah. Maka akhirnya berdasarkan masukan dari Dewan Pengasuh, dari Majelis Pengasuh, akhirnya kita usulkan berdiri program yang bernama Nuris Aswaja Center ini, atau lembaga yang bernama Nuris Aswaja Center ini. Oh, begitu saja. Jadi ini kabar bagus bagi warga NU yang ingin putranya ahli di bidang dalil amaliyah
akidah, ibadah dan tradisi ke-NU-an ingin mendalami, mari bergabung dengan Nuris Aswaja Center di bawah bimbingan Ustadz Abdullah Tertum. Lah, apa yang kira-kira yang ditawarkan apa saja, Ustadz? Programnya dan inovasinya yang bisa ditawarkan kepada kita sebagai pemirsa, mungkin seakan-akan pemirsa ingin tahu apa yang ditawarkan yang ada di Nuris Aswaja Center itu apa saja. Ya, ada 4 program utama dari Nuris Aswaja Center ini yang sudah kita konsep dari tahun 2019. Jadi sudah menginjak tahun kedua saat ini, meskipun masih banyak kekurangan. Nah, ini merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi ya. Di antaranya adalah ada program kaderisasi Aswaja yang pertama, di mana dalam program ini Nuris Aswaja Center dengan timnya, ada beberapa tim dari Ustadz dan Ustadzah di Nuris yang aktif dan mukim di Nuris ya. Karena mereka lah nanti yang akan mendampingi secara intensif santri-santri pilihan. Jadi mereka nanti akan dikader, dilatih untuk menguasai dan memahami sekaligus menghafal dalil-dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dalil-dalil amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang berkaitan dengan tradisi Nahdlatul Ulama, ya seperti tahlilan, Maulid Nabi, Rasul Istighosah, ya, kemudian ziarah kubur dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada program kajian Aswaja. Kajian Aswaja ini direncanakan nanti kita akan mengadakan seminar atau diklat atau simposium Aswaja, mungkin selama 2 hari atau 3 hari dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, yang ahli di bidangnya. Nah, meski sampai sekarang masih belum terlaksana, awalnya memang diagendakan awal tahun, tapi karena terkendala pandemi ini, jadi kita belum bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, nanti kita rencananya mengundang tokoh-tokoh atau orang-orang yang ahli memang di bidang ini, baik itu yang dari Jember atau di luar Jember, nanti kita hadirkan sekaligus untuk memotivasi santri Nuris secara umum, ini agar mereka semangat, antusias di dalam belajar Aswaja ini. Kemudian yang ketiga ini ada program jurnalistik. Ini sudah berjalan, sudah istiqomah, alhamdulillah. Jadi setiap 2 minggu sekali teman-teman dari Nuris Aswaja Center ini membuat meme Aswaja yang kontennya ya seputar akidah amaliyah. Memang sepertinya meme ini saya pikir sangat efektif. Betul. Jadi kalau tulisan panjang itu, Ustadz, tidak semua orang suka baca, jadi males. Jadi langsung kalau status Facebook itu ada tulisan banyak di skip. Lah kalau gambar itu dilihat. Ya, nah kelebihannya lagi kita tidak membuat tulisan panjang memang karena sekarang zamannya sudah berubah. Nah, kalau dulu orang-orang itu senang nulis panjang kemudian di-share, kadang belum membaca sudah di-share, di copy, belum tahu isinya. Nah, tapi sekarang kalau meme ini menarik, kemudian kita hanya mengambil poinnya. Terus setelah itu ketika sudah disimpan meme ini bisa dijadikan story di WhatsApp, bisa di-upload di Facebook juga, Instagram, Twitter dan sebagainya. Bisa dan tidak bertele-tele, menyampaikan langsung pada poinnya dengan gambar. Itu termasuk komik juga, Ustaz? Ya, mungkin ya hampir sama lah seperti itu. Saya beberapa kali itu saya ketemu di Twitter, di Instagram itu komik itu yang nyindir Amalia NU itu sering. Ya, dalam bentuk karikatur ya. Iya, karikatur. Mungkin itu kalau sekarang mungkin dalam bentuk meme mungkin bisa kedepannya ada. Ya, ke depan nanti komik. Kita memang butuh santri yang punya keahlian membuat karikatur itu. Kita lihat di beberapa media sosial memang sudah ada beberapa karikatur seperti itu yang dibuat untuk menyampaikan pesan lumayan efektif, terutama bagi orang-orang anak-anak muda. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini yang program utama juga ya, membuat video Aswaja. Nah, bisa dilihat di channel Nuris. Ini sudah ada lebih 10 video Aswaja yang dibuat oleh Nuris Aswaja Center. Di mana pemerannya semuanya adalah santri-santri Nuris. Yang sudah dibimbing dan dikader. Betul. Jadi setelah mereka dilatih menguasai dalil-dalil Aswaja, menghafal dalil Aswaja, kemudian dipraktekkan dalam bentuk pembuatan video ini. Jadi sebagai
program retorika juga ya untuk melatih retorika, penyampaian. Ya, sekaligus juga untuk syiar untuk mendakwahkan ajaran Aswaja ini secara lebih luas. Oh, jadi pemirsa yang masih bingung mau belajar akidah yang baik, yang benar, lurus dan tidak belok-belok ke kanan kiri, atas keras lunak dan sebagainya, masuk di channel Nuris, subscribe channel Nuris segera karena di dalamnya ada podcast, ada lagu-lagu Islami dan juga ada program, salah satu program dari Nuris Aswaja Center, video-video Aswaja. Jika ingin tahu dalil tahlilan, istighosah, segera subscribe jangan lupa dan cari videonya. Oke. Lah kembali ke Ustadz ya. Ini terlalu bertele-tele, mohon maaf Ustadz. Masalah ya ini berhubungan dengan tadi saya jelaskan, ada pemirsa yang ingin belajar ngaji Aswaja kan salah satunya bisa subscribe channel Nuris dan melihat video yang sudah dibuat. Terima kasih banyak Ustadz. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa karangan kiai yang mungkin pemirsa bisa cari di toko online atau di Nuris Store ya, mungkin teman-teman bisa channelnya Nuris Store. Nuris Store mungkin ada buku Hujah NU. Jadi ini tentang apa Ustaz? Ya, buku Hujah NU ini termasuk salah satu buku karya Kiai Muhyiddin Abdus Somad yang menurut saya simple, ringkas bahasanya, kemudian dalilnya juga argumentatif dari Al-Qur'an, dari hadis, dari qaul ulama, dan isinya padat. Meskipun secara desain buku memang kecil ya, kan tetapi isinya ini padat yang mencakup akidah, amaliyah dan tradisi NU. Saya kira ini sudah sangat cukup untuk menjadi pegangan warga NU. Yang lebih luas lagi ada di fikih tradisionalis ini. Ini bisa dikatakan syarahnya gitu. Ya, hampir lebih lengkap lah penjelasannya. Tapi teman-teman pemirsa sekalian, ini versi bahasa Indonesia. Karena ada orang-orang salaf itu santri yang kadang ketulisan berbahasa Indonesia nggak cocok. Ada versi bahasa Arabnya. Ya. Tapi kebetulan kita belum ada. Judulnya Hujajul Qot'iyah. Ya. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan sudah disebarluaskan juga ya. Kemudian ada Salatlah Seperti Rasulullah. Ini juga termasuk buku yang penting untuk dimiliki sebab isinya adalah dalil-dalil Aswaja yang berkaitan dengan sholat. Cara sholatnya orang NU ya, misalnya terutama dalam persoalan-persoalan yang memang biasa diperdebatkan ya, meskipun ini sudah menjadi khilafiyah sejak ratusan tahun yang lalu, akan tetapi kita perlu tahu dalilnya juga. Misalnya tentang kunut sholat subuh, kemudian jumlah rakaat sholat tarawih. Jadi ada di sana. Yang dilakukan orang NU semua itu ada dalilnya, pemirsa. Jadi kita nggak ngabalkan apa dalilnya. Kalau ada yang nanya gitu, tinggal tunjukkan ini dalilnya. Gitu cukup beli di toko buku online ya. Gitu saja. Ini baru ini Ustaz, saya belum punya ini. Baru. Akhlak ya. Ya, itu terkait dengan akhlak. Bahtera keselamatan. Kemudian ngaji tauhid. Ini yang juga baru, yang khusus ini berkaitan dengan akidah saja. Akidah saja. Ya. Fokus ya. Ya, itu Jauharut Tauhid ya. Jadi menjelaskan mensyarahi kitab Jauharut Tauhid. Kemudian ini etika bergaul. Ya, persoalan akhlak juga. Sebenarnya lebih banyak dari ini, Ustaz ya. Ya, masih ada buku-buku yang lain. Jadi pengasuh kita yang kita cintai ini pemirsa sebenarnya tidak hanya fokus mengelola lembaga pendidikan tapi juga produktif dalam menulis buku sebagai salah satu benteng Aswaja gitu. Ya. Terima kasih. Yang belum punya segera pesan, ini mutiara berharga teman-teman. Dan juga jangan lupa ikut kajian-kajiannya Ustaz Dardum di Nuris di podcast episode selanjutnya. Terima kasih Ustaz kehadirannya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Demikian pemirsa, para audiens channel Nuris. Demikianlah episode pertama podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.